Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran statistika. Saya Nur Fadilah dari kelas PTIKA Angkatan 2022. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang analisis data UTS mahasiswa PTIKA Angkatan 2022 menggunakan konsep statistik dasar. Jadi, topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama menentukan range, yang kedua menentukan banyaknya kelas, yang ketiga menentukan panjang kelas, yang keempat membuat tabel frekuensi, dan yang kelima menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi, di sini kita memiliki soal. Jadi, teman-teman, jika data belum terurut seperti data yang telah saya buat ini, teman-teman bisa mengurutkannya terlebih dahulu. Nah, tips yang saya lakukan pada video berikut itu, saya mencoret agar tidak ada data yang double saya tulis. Jadi kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar agar lebih mudah dalam kita menentukan banyaknya kelasnya nantinya. Nah, setelah kita urutkan nilai datanya, kita itu memiliki 40 data dari nilai UTS mahasiswa PTIKA 2022. Nah, kita coba analisis ya, teman-teman. Nah, di sini ada data nilai dimulai dari angka 55, kemudian 60, 65, 70, 85, 88, 90 sampai dengan nilai data tertinggi yaitu nilai 100. Nah, setelah kita analisis, kita jumlah bahwa ada 40 data. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menentukan range. Jadi range itu apa? Range itu adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam data. Jadi range adalah selisih antara nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jadi rumusnya itu data terbesar dikurang data terkecil. Nah, data terbesar dari soal tersebut tadi yaitu nilai 100 dan data terkecilnya itu adalah 55. Jadi, sesuai dengan rumus, maka range-nya itu 100 dikurang 55 sama dengan 45. Jadi range-nya sebanyak 45. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas ini kita simbolkan dengan huruf K. Jadi, banyak kelas itu dapat kita tentukan dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya itu apa? N-nya itu banyaknya data. Nah, banyaknya data kita tadi itu sebanyak 40. Jadi nanti kita ganti N-nya itu menjadi angka 40. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. Kemudian kita lanjut lagi. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali. Nah, log 40 itu sama dengan 1,6. Maka hasilnya itu 1 ditambah 3,3 dikali 1,6. Kita lanjut lagi. K sama dengan 1 ditambah, nah kita kali tadi 3,3 dikali 1,6, hasilnya itu 5,28. Maka K sama dengan 1 ditambah 5,28. Kita lanjut lagi. K sama dengan 1 ditambah 5,28 itu menghasilkan 6,28. Nah, 6,28 ini kita bulatkan, maka hasilnya itu sebanyak 7 karena kita bulatkan ke atas. Langkah selanjutnya, kita menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas itu kita simbolkan dengan huruf I besar. Jadi, panjang kelas itu dapat kita hitung dengan rumus I sama dengan range per K atau range per banyaknya kelas.
Nah, range-nya itu tadi sebanyak 45, sedangkan K-nya itu sebanyak 6,28. Jadi data aslinya yang kita ambil yaitu 6,28, bukan angka 7-nya tadi. Jadi I sama dengan 45 per 6,28. Nah, kita bagi 45 itu dibagi 6,28 menghasilkan, ya benar, I sama dengan 7,16. Nah, 7,16 ini jika kita bulatkan ke atas, maka hasilnya itu adalah 8. Jadi panjang kelasnya adalah 8. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyusun tabel frekuensi. Jadi dapat dilihat pada gambar terdapat tabel yang telah saya buat. Nah, bagaimana cara membuat tabelnya itu? Nah, tabelnya itu kita pakai tadi panjang kelasnya. Nah, panjang kelasnya itu tadi kan ada 8. Kemudian data terendahnya itu adalah 55. Maka kita start atau kita mulai dari angka 55. Kemudian panjang kelasnya kan ada 8, maka 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Maka rentangnya itu 55 sampai 62. Nah, kemudian frekuensinya bagaimana kita mengetahui bahwa ada 4? Nah, kita lihat tadi dari datanya. Dari rentang nilai 55 sampai 62 itu ada berapa banyak data? Nah, bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Maka kita masukkan 4 frekuensinya. Kemudian kita tentukan dia masuk di kelas berapa. Saya tentukan dia masuk di kelas F. Begitupun seterusnya. Jadi tadi selain kita bisa menghitung secara manual begini, ada cara kedua, yaitu kita bisa mengurangi, yaitu dari 62 dikurang 55 itu kan hasilnya itu 7. Nah, kita sisa tambah 1, maka hasilnya 8. Begitu pula dengan seterusnya rentangnya 62, kita lanjut ke 63. 63 kita hitung sampai menekan 70. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa ada data nilai 102? Jadi kita tetap lanjut meskipun batasnya itu hanya sampai nilai 100. Jadi 95 kita selesaikan sampai dengan mencapai panjang kelas yaitu 8 tadi. Kemudian kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Jadi untuk mempermudah kita menganalisis, kita bisa menyajikan data dalam bentuk diagram. Salah satunya diagram batang. Nah, di sini ada dua sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y itu menunjukkan kategori kelas. Jadi di dalam tabel tadi kita telah menentukan bahwa ada tabel A, B, C, D, E, F. Nah, sumbu X ini kita kategorikan kelasnya. Kemudian yang kedua ada sumbu Y. Nah, sumbu Y ini menunjukkan frekuensi atau jumlah mahasiswa di setiap kelasnya. Jadi misalnya tadi di kelas F itu memiliki jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai sebanyak 4. Nah, kemudian kita bisa melihat, kita bisa cocokkan dan membuat diagram batang tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwa kelas B memiliki jumlah mahasiswa terbanyak, yaitu 14 orang. Sedangkan kelas E dan D memiliki jumlah mahasiswa paling sedikit, yaitu 3 orang. Jadi, diagram batang ini membantu kita memahami bagaimana distribusi nilai UTS mahasiswa PT IKA 2022. Jadi teman-teman, dari analisis ini kita bisa menyimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki nilai di rentang kelas B dan A, menunjukkan bahwa performa akademik mereka cukup baik.
Dengan memahami distribusi data seperti ini, kita bisa melihat pola nilai mahasiswa dan menentukan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang analisis data menggunakan distribusi frekuensi dan diagram batang. Semoga video ini membantu kalian memahami materi statistika dengan lebih mudah. Jangan lupa untuk berlatih mengerjakan soal seperti ini agar kita semakin mahir dalam menganalisis data. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.